Edusekla dari mana aja nih, daerah-daerah mana aja nih? Abang sapa dulu kira-kira ini dari Medan Johor ada gak? Udah hadir dari adik-adik kami siswa Medan Johor. Dari Karo, Brastagi, Kawan Jahe. Mana suaranya kira-kira ini? Siswa-siswa Karo. Kemudian siswa Sidikalang, Pak Barat dan Samosir, mana suaranya? Apakah sudah join ataukah masih kencan malam minggu bersama dia yang jauh di sana ya? Oke, sebelum kita mulai juga, abang sapa dulu. Jadi kalau abang katakan Edufalas, kalian menjawab dengan katakan bisa raih bintangmu bersama Edusekla, tiada penghalang. Oke, bisa ya? Oke, abang sapa di Edufalas. Oke, mantap sekali ya bagi yang menjawab dari rumah. Ini malam minggu. Abang harap malam minggu juga bukan berarti harus berhenti untuk belajar ya. Karena kapanpun dan dimanapun kita harus tetap bersiap-siap untuk menggapai impian. Nah, langsung kita bahas salah satu soal pengetahuan kuantitatif untuk tes-tes UTBK PTN. Di sini sudah ada soal yang nomor 1. Bilangan dua angka berbeda yang lebih dari 10 terbentuk dari angka 0, 2, 5, 7, dan 8. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, jadi di soal kita kali ini nomor 1 merupakan soal kaidah pencacahan. Oke, kaidah pencacahan kita diberi 5 angka. Ada 5 angka 0, 2, 5, 7, dan 8 yang akan kita susun yang terdiri dari 2 angka berbeda katanya, Dik. Jadi kalau untuk soal-soal kaidah pencacahan karena diminta disusun 2 angka yang berbeda, maka oke, langkah pertama boleh buat tabel 2. Nah, 2 kotak gini ya. Nah, 2 angka berbeda yang lebih besar dari 10. Nah, yang lebih besar dari 10 artinya posisi puluhannya ini harus lebih besar dari angka 1. Ya kan? Dari 5 angka yang diberikan tadi, untuk bisa menempati posisi puluhan ini ada berapa angka kira-kira? Ada angka 2, ada angka 5, angka 7, dan 8. Artinya apa? Ada 4 cara untuk mengisi puluhan, ya kan? Ada 4 cara untuk mengisi puluhan. Bisa angka 2, bisa angka 5, 7, dan 8. Nah, kemudian karena yang diminta angka berbeda, artinya dari salah satu dari 4 angka tadi kita pilih 1 di puluhan, maka sisanya untuk satuan tinggal berapa? Tinggal 4. Dengan kata lain, untuk 2 angka yang berbeda yang bisa disusun dari 5 angka yang ada itu tinggal dikali di 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka banyak angka yang bisa disusun dari angka yang diberikan ada 16 bilangan. Apa aja kira-kira bilangannya? Bisa 20, bisa 25, bisa 27, kemudian bisa 28, dan seterusnya.
Oke. Nah, di pernyataan pertama diberikan di sini terdapat 18 bilangan yang mungkin dibentuk. Nah, artinya pernyataan satu salah. Yang mungkin dibentuk itu adalah 16 bilangan. Untuk pernyataan yang kedua. Selisih bilangan terbesar dan terkecil. Selisih bilangan terbesar dan terkecil yang mungkin dibentuk adalah kelipatan 3. Oke. Bilangan terkecil yang bisa dibentuk yang terdiri dari 2 angka lebih besar dari 10 bilangan berapa? Ada bilangan 20. 20 lah bilangan terkecilnya, ya kan? Nah, nggak ada lagi yang bisa lebih kecil dari 20. Kemudian bilangan terbesarnya adalah bilangan terkecilnya 20, namun bilangan terbesar yang bisa dibentuk yaitu angka 87. Oke, angka 87. Sehingga selisih bilangan terbesar dan terkecil berapa? 87 dikurang 20 sama dengan 67. Apakah 67 itu merupakan kelipatan 3? Kelipatan 3 atau tidak? Nah, 67 bukan kelipatan 3. Kelipatan 3. Oke, berarti pernyataan 2 salah. Kemudian bilangan terkecil yang kedua. Yang pertama tadi bilangan terkecilnya 20 ya. Kemudian yang kedua ada 25. Pernyataan ketiga di sini benar ya. Kemudian terdapat bilangan kuadrat yang mungkin dibentuk. Nah, terdapat bilangan kuadrat ini terjawab dari pernyataan yang ketiga, karena ketiga tadi kan bilangan terkecil keduanya 25. Oke, bilangan terkecil keduanya 25. 25 itu merupakan bilangan kuadrat. Ya. 25 itu merupakan bilangan kuadrat, yaitu 5 kuadrat. Maka pernyataan 4 juga benar. Jadi ada berapa pernyataan yang benar? Dari soal nomor 1, jawabannya adalah 2 atau C. Oke. Untuk soal pertama, ada kira-kira yang bingung, Dik? Nah, dari jawabannya untuk soal yang pertama C, 2 pernyataan yang benar. Nah, oke, sebelum abang lanjut lagi, kira-kira mana tahu beberapa tadi adik-adik kita masih baru pulang malam mingguan atau masih di jalan, kira-kira di mana ini yang lain? Di sini ada Sainul Masfia. Apakah masih join adik Sainul Masfia? Apa kata-kata untuk malam minggu, Dik? Kata-kata untuk malam minggu sebelum kita mulai lanjut soal kita. Dari Medan Johor ada kira-kira? Atau udah pada nonton bioskop ini film agak lain? Kalau nonton aja ya, Dik, karena abang juga pengen nonton soalnya agak lain. Oke, jangan terlalu lama termakan waktu kita ya. Kita langsung ke soal yang nomor 2. Ya, di sini udah masuk Khairul Omar Mukhtar. Nah, kamu dari mana, Dikku? Dari SSC mana kira-kira kamu, Adikku? Oh, dari Medan Johor hadir. Nah, ini penggawa Medan Johor tiada malam minggu tanpa belajar matematika ya, Dik ya. Ada kata-kata untuk malam minggu, Dik?
Ada kira-kira kata-kata untuk malam minggu? Bagi adik-adik kami kelas 12, apakah ada keyakinan untuk yang lulus eligible masuk jalur undangan kira-kira? Karena percaya diri itu penting ya, daripada yang sudah dipercaya, yang sudah dianggap penting tapi susah untuk dipercaya. Semangat Bang. Oke, thank you. Lanjut kita ke soal nomor. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 ada di sini mengenai matriks. Nah, mungkin beberapa adik-adik sekalian sudah ada yang paham betul mengenai matriks. Jadi di soal kita diberikan matriks A itu A4 5 min 3. Kemudian matriks B 6 2 14 5. Nah, jika determinan AB sama dengan 20, maka nilai A kuadrat ditambah 1. Oke, nilai A kuadrat ditambah 1. Nah, mungkin beberapa adik-adik kita terpikir bahwasanya untuk mencari determinan ya, rumus daripada determinan apabila ada sebuah matriks A. Oke, apabila sebuah matriks A yaitu A, B, C, D, maka nilai daripada determinan A yaitu A kali D dikurang B kali C. Nah, ini ya. Nah, jadi yang ditanya adalah determinan perkalian matriks A dan B. Mungkin terpikir berarti harus dikalikan dulu A, matriks A dan matriks B-nya. Nah, itu tidak perlu ya untuk memakan waktu. Jadi ada sifat di mana determinan A kali B itu akan sama nilainya dengan determinan A dikali dengan determinan B. Oke, sehingga determinan AB-nya diketahui berapa, Dek? Diketahui 20. Determinan A-nya kalikan yuk. Minus 3 dikali A min 3A 5 dikali 4 dikurang 20. Kemudian dikali determinan B-nya 6 kali 5 30 dikurang 14 dikali 2 28. Sejauh ini masih aman? Aman lah ya. Maka 20 sama dengan min 3A dikurang 20 kemudian dikali dengan 2. Oke. Oke, silakan kita coret ya. Sisa di sini 10. Maka 10 ditambah 20 sama dengan minus 3A. 30 sama dengan min 3A. A sama dengan negatif 10. Oke. Dapat nilai A-nya sama dengan negatif 10. Yang ditanya adalah nilai daripada A kuadrat ditambah dengan 1. Min 10 kuadrat 100 ditambah 1 sama dengan 101. Opsinya adalah D. Oke, ini soal matriks. Kalau dia di kurikulum K13 ini materi kelas 11 ya. Untuk soal matriks. Oke, dari Sainul Mas Piau masih hadir. Kemudian semangat aja. Oke, Dek, tetap semangat. Walaupun malam minggu harus belajar karena tanpa belajar akan susah kita ya untuk berjuang di PTN. Ada di si tambah 09. Semangat Bang Jod. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi untuk soal untuk soal nomor 3. Di soal nomor 3 dikatakan ada sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2 kemudian dipangkatkan dengan
3. Dan f aksen A, turunan pertama dari fungsi f aksen A sama dengan 24A dengan nilai A lebih besar dari 0. Maka nilai dari 2A kuadrat dikurang A sama dengan, nah dari soal kita ada soal turunan. Jadi turunan fungsi aljabar di sini ya. Konsep daripada turunan ini, rumus dasarnya yaitu apabila ada sebuah fungsi fx, dari u pangkat n, u itu adalah fungsi juga ya, maka f aksen x sama dengan n dikali u pangkat n kurang 1 kemudian dikali turunan dari u-nya. Oke. Nah, di soal kita diberikan di situ apa, Di soal kita diberikan bahwasanya nilai f(x) sama dengan x kuadrat kurang 2 di pangkat 3. Oke, maka kita misalkan u sama dengan x kuadrat kurang 2. U aksen turunannya sama dengan 2x. Bisa ya? Sehingga turunan daripada f aksen x sama dengan 3 dikali x kuadrat dikurang 2, pangkat 3-nya berkurang 1 menjadi 2, dikali turunan pertamanya yaitu oke. Ulangnya f aksen x sama dengan 3 kali x kuadrat kurang 2 kemudian dipangkatkan 2 dikali 2x. Oke. Nah, kemudian di soal kita diketahui bahwasanya f aksen A, maka tinggal kita ganti x-nya menjadi A, 3 A kuadrat kurang 2 pangkat 2 kali 2A. Oke ya. F aksen A nya berapa? F aksen A nya 24A sama dengan kalikan 3 kali 2A di 6A kali A kuadrat kurang 2 pangkat 2. Ada yang mati sehingga sisa 4 sama dengan kuadratkan 2A kuadrat kemudian kurang 2A pangkat 4 kemudian kurang 4A kuadrat tambah 4. Oke, sehingga mati, maka 0 sama dengan 2A maaf ada yang silap ya. Di sini tinggal 4 sama dengan di sini A pangkat 4 kurang 4A kuadrat tambah 4. Oke. Coret 0 sama dengan keluar A kuadratnya. Di sini A kuadrat kurang 4. Dengan kata lain A kuadrat sama dengan 0 atau A kuadrat sama dengan 4, maka A-nya sama dengan 2. Nah, setelah dapat A-nya 2, yang ditanya adalah 2A kuadrat dikurang dengan A. Oke, abang buat di sini ya. Maka 2A kuadrat 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan
8 dikurang 2 sama dengan 6. Option yang paling tepat adalah C. Oke, ada di sini Natalia Yohana Manik Samosir hadir. Ini dari Sidik Kalang belum ada Bang lihat ini. Ada Rian Jago. Wah, Rian Jago. Nabi Gedung 2 Kawan Jahe. Kemudian ada Nata Kawan Jahe Gedung 2. Dari Kawan Jahe sudah hadir ya. Kemudian dari Samosir sudah ada. Ini dari Sidik Kalang ini enggak ada. Ini saya lihat kemana ini tim atau adik-adik Sidik Kalang. Kecil kali suaranya Bang. Lamrahwati Siotang. Oke, belajar sampai mabok. Iya, jangan mabuk dulu jadi. Oke, kita lanjut soal yang nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah lingkaran, di dalamnya terbentuk persegi. Nah, jadi kalau adik-adik semua ketemu soal-soal seperti ini, berlaku yang namanya sudut yang berhadapan apabila dijumlahkan itu hasilnya 180 derajat. Yang berhadapan yang mana aja? Yang berhadapan di sini adalah alfa ditambah delta. Nah, ini jumlahnya 180 derajat. Oke ya. Kemudian ada beta ditambah theta. Ini juga jumlahnya 180 derajat. Oke, coba kita tambahkan alfa ditambah delta. Ada di sini 3x ya. Alfa sama dengan 3x dikurang y dikurang 15. Kemudian deltanya itu y dikurang x ditambah 85. Oke, kita tambah di alfa ditambah delta itu 180 derajat. 3x dikurang x menjadi 2x. Y ditambah minus y ditambah y habis ya. Minus 15 tambah 85 yaitu 70. Dengan kata lain 110 sama dengan 2x, maka nilai x sama dengan 55. Bisa? Oke, kemudian kita jumlahkan lagi dia untuk beta dan theta. Untuk nilai betanya sama dengan 2y. Kemudian untuk tetanya sama dengan 2x ditambah y kemudian dikurang 20. Kita jumlah beta ditambah theta itu juga jumlahnya 180. Maka 2x 2y tambah y menjadi 3y kurang 20 ini ya. X tadi kita dapat 55 di mana 2x nya 110. Pindah minus 20 jadi 200 sama dengan 110 ditambah dengan 3y. Maka 90 sama dengan 3y. Nilai y nya sama dengan 30. Nah, ingat ya. Jadi pentingnya kita mengikuti program-program dari EduSekla ini juga dari live streaming, bahwasanya akan ada kita dapat hal-hal yang baru. Setidaknya untuk soal-soal yang mirip nanti sudah dapat konsep-konsepnya. Apabila jumpa sebuah lingkaran, di dalam ada sebuah persegi, berlaku dia yang namanya sudut yang berhadapan dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Nah, yang ditanya pada soal kita nomor 4 adalah nilai x ditambah y. X ditambah nilai x ditambah y. X nya berapa? 55 ditambah y nya 30 sama dengan 85 derajat.
Option yang paling tepat adalah A yang Jodai. Bukan A maksudnya ya. Oke, makin lama waktu makin bertambah adik-adik kami yang mulai hadir bergabung bersama EduSekla. Oke, yang udah bergabung abang sapa dulu lagi, Di. Jadi kalau abang katakan EduFirst, jawabannya adalah katakan bisa raih bintangmu bersama EduSekla. Tiada penghalang. Oke, semua ya. EduFirst. Oke. Ada kata-kata hari ini yang baru hadir? Kata-kata buat hari ini? Yang join bersama EduSekla bersama sang kekasih mungkin lagi sambil makan, sambil nongkrong. Ada kata-kata atau ada yang LDR, kata-kata buat LDR ada kira-kira? Arini Manik, Samosir hadir. Oke, Samosir sudah mulai muncul ya. Asumta juga Samosir sudah hadir. Yedita Pakpahan dari Sidik Kalang hadir. Luisa Emanuela, Tanah Pinem. Salam Desa Tanah Pinem. Kemudian Selin Sitomorang dari Samosir. Ada kata-kata buat hari ini? Oke, kalau belum ada boleh dipikir-pikirkan dulu. Yang join sama kekasih, yang lagi LDR, kata-kata buat hari ini sambil belajar. Kita lanjut ke soal kita yang nomor 5. Di soal kita sekarang ada jika P sama dengan 7 pangkat 2024 dikurang 7 pangkat 2021 per 7 pangkat 2022 dikurang 7 pangkat 2019. Nilai Q-nya 49. Maka hubungan P dan Q yang benar adalah, nah di soal ini ditanya hubungan P dan Q, bukan hubunganmu dengan dia yang sudah jauh. Oke, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini jangan langsung dibuat pusing karena pangkatnya harus 7 pangkat 1, 7 pangkat 2 atau 7-nya dikalikan sebanyak 2024 kali. Tidak ya, pasti pembuat soal juga ini ada konsep cepatnya, kira-kira gitu ya. Konsep apa yang perlu kita pahami untuk mengerjakan soal nomor 5? Ada yang namanya konsep perpangkatan ataupun kalau di SMA sering dikatakan dengan eksponen. Nah, artinya gini, Di. Apabila ada bilangan berpangkat dikalikan, oke? Apabila ada bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya akan bertambah. Gitu ya. Nah, dengan kata lain gini, Di. Misalkan A pangkat 3 kali A pangkat 2, maka A pangkat 3 ditambah dengan 2 sama dengan A pangkat 5. Dengan kata lain bilangannya harus sama ya. Nah, kalau ada A pangkat 5, apakah dia harus A pangkat 3 kali A pangkat 2? Tidak, ini bisa kita ubah menjadi A pangkat 1 dikali A pangkat 4, ya kan? A pangkat 1 dikali A pangkat 4 itu ketika dikali juga pangkatnya menjadi A pangkat 5. Oke, ini konsepnya yang perlu kita pahami. Nah, jadi supaya dia bisa lebih cepat berpikirnya, lihat di dari soal kita yang bagian P, pangkat paling kecil pangkat berapa? Pangkat 2019. Itu yang di bawah ya. Nah, lihat yang di atas pangkat 2021. Selisihnya berapa itu kira-kira? Selisih 2. Artinya apa? 7 pangkat 2. Oke. Kita keluarkan dia 7 pangkat 2 untuk nilai P-nya.
Nah, 7 pangkat 2, 7 di pangkat 2 dikali berapa supaya 7 pangkat 2024, yaitu 7 pangkat 2022. Selisihnya tadi pangkat 2-nya kenapa harus pangkat 2, Bang? Lihat selisih pangkat-pangkat paling kecil yang di bawah, di pangkat kecil yang di bawah itu 7 pangkat 2019. Pangkat kecil yang di atas itu 7 pangkat 2021. Selisihnya 2. Artinya harus kita keluarkan dia 7 pangkat 2. Kemudian 7 pangkat berapa? 7 pangkat 2 dikali berapa supaya 7 pangkat 2021? 7 pangkat 2019. Per yang di bawah 7 pangkat 2022 dikurang 7 pangkat 2019. Sudah ada yang sama. Oke. Maka ada yang ada yang mati dia ya. Sehingga P-nya jadi berapa? Nilai P sama dengan 7 kuadrat 49. Q-nya tadi berapa, Dik? Q-nya diketahui 49. Jadi hubungan mereka ini adalah P sama dengan Q. Artinya mereka sama. Jadi kalau sama dia nggak boleh dilanjut hubungannya ya. Oke. Itulah dia untuk soal nomor 5 berhubungan dengan perpangkatan. Ada lagi di sini tambah dari Ropaska Naibaho Samosir hadir. Oke, sudah dapat kira-kira kata-kata buat hari ini, Dik? Kita sudah berjalan kurang lebih 30 menit ya. Kurang lebih dari 30 menit. Kita sudah bahas 5 soal mengenai yang namanya perpangkatan. Oke, boleh disapa dulu di mana ini sekarang yang sudah hadir ini dari Medan Johor. Masih adakah kira-kira adik-adik masih standby untuk belajar bersama? Edusekla. Dari Sidik Kalang mana suaranya, Dik? Dari Karo, ada tadi dari Tanah Pinem, dari Karo, Kawan Jahe, Beras Tagi, mana suaranya? Oke, yang bagi berminat malam mingguan agak ditahan-tahan dulu, Dik, biar kita kupas soal kita ini ya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang nomor 6. Nah, di soal nomor 6 perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah, jadi di gambar kita ada dia sebuah segitiga. Di dalam segitiga ada lingkaran. Nah, yang ditanya adalah luas yang diarsil. Seri dari Tonang dari Sidik Kalang hadir. Halo adik, semangat belajar. Kita udah di soal nomor 6 ya. Nah, konsep mencari luas yang diarsir ini, luas yang diarsir bisa kita cari dengan cara luas segitiga dikurang dengan luas lingkaran, kan gitu kan. Nah, segitiga kita pada soal ini adalah segitiga siku-siku. Mencari luasnya, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa, Dik? Alasnya setengah kali alas. Oke, nggak nampak ya. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa kira-kira? Setengah kali 6, tingginya 8. Mati tinggal 4. 4 kali 6 24. Oke. Nah, sekarang mencari yang namanya luas lingkarannya, Di. Luas daripada lingkaran rumusnya apa? VR kuadrat. Nah,
Jadi yang tidak kita ketahui di sini adalah nilai R-nya, ya kan? Untuk mencari R, kalau apabila nanti adik-adik juga pada satu UTBK dapat soal-soal seperti ini, hubungan daripada segitiga dan lingkaran di dalam, mencari R itu sama dengan luas segitiga per S. S itu apa di? S itu merupakan setengah dari keliling. Setengah S itu apa? S itu setengah dari keliling segitiga. Bisa ya? Maka kalau menggunakan konsep teorema Pitagoras, sisi miring kita dapat di sini nanti dapatnya dia 10. Dari mana itu Bang dapatnya 10? Oke, untuk sisi miring kita misalkan X sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 64 tambah 36 sama dengan akar dari 100, yaitu 10. Sehingga untuk nilai S-nya berapa jadinya? Oke, S sama dengan setengah dari 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan setengah kali 24, yaitu 12. Sehingga dapat kita nilai R-nya sama dengan, nilai R-nya itu adalah luas segitiga dibagi dengan S. Luas segitiga kita tadi berapa, Dik? 24 per S-nya itu 12. Maka jari-jari lingkarannya adalah 2. Ingat ya. Jadi boleh juga dicatat, Dik, untuk soal-soal mungkin yang belum pernah ketemu soal-soal seperti ini. Apa hubungan dari segitiga dan lingkaran di dalam segitiga, mencari jari-jarinya adalah luas segitiga dibagi dengan setengah keliling segitiga tersebut. Dapatlah R-nya itu adalah 2. Nah, dengan kata lain, luas daripada lingkaran sama dengan VR kuadrat. R-nya 2 berarti menjadi 4V. Maka luas yang diarsir sama dengan luas segitiganya tadi berapa, Dik? Luas segitiganya 24 dikurang luas lingkarannya 4V. 24 dikurang 4V, optionnya adalah D. Oke, itu dia untuk soal yang nomor 6. Ingat ya. Jadi ada konsep atau mungkin rumus-rumus baru yang belum didapat untuk soal-soal seperti ini. Namun ada juga nanti di soalnya itu dia segitiganya nggak segitiga siku-siku, dia segitiga sembarang gini, Di. Nah, dia segitiga sembarang gini dia kira-kira. Oke, jadi nggak selamanya nanti dia siku-siku. Bisa ya? Oke, ada lagi di sini yang hadir Makoloka Ekel Pindota Sitepu dari gedung 2. Oke, dari gedung 2. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Nah, untuk soal-soal seperti ini cukup sering juga muncul ya. Perhatikan bilangan berikut: 3, 3, 5, 6, 40. Kemudian 4, 5, 2, 7, 4, 5. Kemudian 5, 6, 7, 9, 9. Kosong. Kemudian 4, 4, 6, 7, 5, 5. Dari bilangan di atas, bilangan yang habis dibagi 3 dan 5. Ini perlu juga dikuasai betul ya. Untuk yang habis dibagi 3, dibagi 2, dibagi 5, dibagi 4 mungkin, dan yang lain. Bilangan, jadi konsep mencari bilangan yang habis dibagi 3, Di. Yang habis dibagi 3, yang habis dibagi 3
Oke, cara mengerjakannya tak perlu pakai kalkulator ya. Jumlahkan aja semua isian angka-angkanya di. Misalkan pernyataan persatu bilangan pertama 3, ditambah bilangan kedua 3, ditambah bilangan ketiga 5, ditambah bilangan keempatnya 6, bilangan kelimanya 4, dan bilangan terakhir 0. Jumlahkan 3 tambah 3, 6 ditambah 5, 11, kemudian ditambah 6, 17, ditambah 4, 21. Nah, apakah 21 habis dibagi 3? Iya, dibagi 3, sisanya 0 ya. Hasilnya 7, sisanya 0. Nah, jadi kalau dijumlahkan semuanya habis dibagi 3 hasilnya, maka bilangan tersebut habis dibagi 3. Nah, gitu konsep untuk yang habis dibagi 3. Oke. Kemudian pernyataan yang kedua, jumlahkan yuk. 4 ditambah 5 ditambah dengan 2 ditambah 7 tambah 4 tambah 5. Hasilnya 9 tambah 2, 9 tambah 2, 11 tambah 7, 18 tambah 4, 22 tambah 5, 27. 27 habis dibagi 3? Iya, 27 dibagi 3, 9, sisa 0. Nah, pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga, jumlah lagi 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9, kemudian ditambah 9 ditambah 0. Hasilnya berapa? 5 tambah 6, 11, kemudian 11 tambah 7, 18, 18 ditambah 9, 27, 27 tambah 9, 36, 36 ditambah 0 tetap 36. Dibagi 3 juga bersisa 0. 1, 2, 3 habis dibagi 3. Ya, pernyataan keempat. 4 ditambah 4, kemudian ditambah 6, ditambah 7, tambah 5, kemudian ditambah lagi dengan 5. Hasilnya 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 8 tambah 6, 14, tambah 7, 21, tambah 5, 26, tambah 5, 31. 31 dibagi 3 bersisa 1. Jadi tidak habis. Berarti pernyataan 4 udah pasti salah karena dia tidak habis dibagi 3. Nah, jadi kalau yang habis dibagi 5 bagaimana? Habis dibagi 5. Nah, lihat aja satuannya. Perhatikan satuan 0 atau 5. Jika satuannya 0 dan 5 atau 5 udah pasti habis dibagi 5, yaitu pernyataan pertama, pernyataan kedua dan ketiga. Pernyataan keempat juga habis dibagi 5, hanya saja tidak habis dibagi 3. Maka jawaban yang paling tepat adalah Ayang Jodai. Oke, ada yang dari Semanli hadir bang. Oke, untuk soal kita yang nomor 7 jawaban yang paling tepat adalah A, 1, 2, 3 benar. Bilang pernyataan pertama, kedua dan ketiga yang habis dibagi 3 dan 5. Masih semangat kira-kira Dik? Oke, kita sapa-sapa dulu lagi nih yang masih standby atau ada pertanyaan juga nanti boleh soal-soal kita ini di screenshot, nanti bisa lagi didiskusikan lebih lanjut di lokasi masing-masing ya. Kalau di Samosir bisa langsung diskusi di Samosir, kemudian dimanapun bisa diskusi ke lokasi kita masing-masing, bebas. Dari Riyabing Sagala, Samosir. Oh, ini dari Samosir ada ya. Oke. Yang lain Bani Dik masih standby kah kita untuk belajar matematika, pengetahuan kuantitatif, terkhususnya bagi adik-adik kami yang mungkin
belum belum rezeki dapat eligible ya, tetap semangat. Masih ada tahap-tahap selanjutnya, masih ada tes-tes selanjutnya, masih ada SNBT yang bisa kita tempuh. Tinggal kasih waktumu belajar, kurangi waktu bermain Mobile Legend. Kalau yang main Mobile Legend, kurangi waktu bermain TikTok ya. Habiskan waktumu dengan belajar bersama EduSekla dalam online. Jadi kata-kata malam minggu mungkin yang LDR ya. Bagi yang LDR, di sini kita belajar sambil nunggu si dia online. Di sana dia double date sambil makan durian. Oke. Kita lanjut soal kita. Nomor 8. Soal kita nomor 8 ada dia soal mengenai akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, bentuk umum daripada persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Persamaan kuadrat itu memiliki akar-akar. Oke, memiliki akar-akar X1 dan X2. Jadi apabila ada kedua akar-akar dijumlahkan, rumusnya negatif dari B per A. Kemudian apabila akar-akar dikalikan, rumusnya adalah C per A. Nah, dengan kata lain dari soal kita didapat bahwasanya A-nya itu untuk soal kita ya. Soal kita di sini yaitu X kuadrat dikurang 13M X ditambah P kemudian ditambah 13 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita dapat bahwasanya A-nya sama dengan 1, B sama dengan negatif 13M, kemudian C sama dengan P ditambah 13. Nah, maka bisa kita dapat bahwasanya karena soal kita ini memiliki akar-akar M dan N, jika akar-akar itu dijumlahkan rumusnya tadi min B, maka negatif min 13M per 1 sama dengan 13M. Oke, dengan kata lain N di sini sama dengan 12M atau nilai M sama dengan N per 12. Bisa ya? Kemudian untuk M dikali N sama dengan C ya, C per A. C kita di sini adalah P ditambah 13 per 1. Nah, karena M-nya tadi di sini N per 12, kita ganti ya yang ini. Maka N per 12 dikali N sama dengan P ditambah 13. N kuadrat per 12 dikurang 13 sama dengan P. Cocok? Kemudian di soal ada diketahui bahwasanya nilai daripada P ditambah 2N sama dengan negatif 25. Oke, sama dengan negatif 25. P-nya kita ganti. N kuadrat per 12. Ini P-nya kita ganti di sini kurang 13 tambah 2N sama dengan negatif 25. Bisa? Oke, kita sambung di sini ya. Nah, kemudian jika kita jabarkan ini menjadi N kuadrat per 12 ditambah 2N ditambah 12 sama dengan 0. 12-nya dari mana, Bang? Negatif 25-nya ini pindah ke kiri menjadi positif minus
13 tambah 25 sama dengan 12. Oke, sama-sama kita kali 12. Maka menjadi n kuadrat ditambah 24n ditambah 144 sama dengan 0. Mencari faktor D, dua bilangan ditambahkan 24 dikali 144, yaitu apa? N tambah 12, N ditambah 12. Dengan kata lain, N sama dengan negatif 12. Bisa ya? N-nya negatif 12. Nah, N-nya negatif 12, kita bisa cari M dari mana? Dari sini. Karena di situ dikatakan M kita sama dengan N per 12. Maka sama dengan negatif 12 per 12 sama dengan minus 1. Yang ditanya maka nilai dari M kurang N, oke, M dikurang N, M kita tadi negatif 1 dikurang N-nya negatif 12 sama dengan negatif 1 tambah 11, yaitu negatif 1 ditambah 12. Ini ya, negatif 1 tambah 12 sama dengan 11. Option yang paling tepat adalah Bang Jodai. Oke, itu dia untuk soal yang nomor 8 mengenai persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ini juga yang cukup banyak materinya. Jadi ada dia mengenai faktor, ada dia teorema Vieta ini akar-akar, kemudian ada yang ditinjau dari diskriminan apabila memiliki akar-akar dua berbeda. Artinya ini yang banyak perlu dipahami dan paling sering juga keluar setiap ujian PTN ya. Untuk soal yang nomor 8, persamaan kuadrat. Tipe soalnya juga cukup banyak. Jadi harus sering-sering latihan, terkhususnya adik-adik kami memang tadi yang katakan belum memiliki rezeki untuk masuk atau dapat eligible ya. Jadi senantiasa tetap belajar dimanapun berada dan kapanpun. Oke, kita lanjut. Ada di sini yang baru masuk ini ya, Clarissa Adelina, Adil Kabanjahe hadir, Yemi Masih Sinurat juga dari Kabanjahe hadir, kemudian Tanapinem, Prayen Permana. Oke, kita lanjut karena waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Habis ini baru boleh bebas malam mingguan, yang mau istirahat. Lanjut kita ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 di sini ada fungsi inverse di sini ya. Fungsi inverse. Nah, diketahui f1 per x nilainya sama dengan x per 2 ditambah 3x. Dan f inverse A sama dengan negatif 1. Berapakah nilai dari A? Nah, untuk mencari soal seperti ini, nggak perlu kita cari fx-nya. Misal, kalau mungkin yang paham, langsung ini di pemisalannya. Misalkan M sama dengan 1 per X, ya kan? Maka X sama dengan 1 per M. Kemudian disubstitusikan, maka Fm sama dengan X-nya diganti menjadi 1 per M per 2 tambah 3 kali 1 per M. Nah, bisa seperti ini? Bisa, tapi lama. Nah, kenapa begitu? Ada konsep cepatnya di mana dengan sifat-sifat daripada fungsi komposisi, apabila ada FA sama dengan B, ingat ya, boleh dicatat, ini fungsi komposisi atau fungsi inverse ya. Apabila FA sama dengan B, maka berlaku F inverse B sama dengan A. Karena kebetulan yang diketahui udah inverse ya. Oke, diketahui sudah inverse.
Nah, di soal kita F1 per X sama dengan X per 2 ditambah 3X. Begitu kan? Nah, maka berlaku yang namanya F inverse dari X per 2 ditambah 3X sama dengan 1 per X. Oke, di soal kita tadi diketahui apa? F inverse daripada A sama dengan negatif 1. Artinya A itu sama dengan X per 2 ditambah 3X. Kemudian minus 1 sama dengan 1 per X. Yang ini ya. Ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Paham ya? Konsep daripada fungsi komposisi, sifat-sifatnya. Nah, yang ini tadi abang bilang tadi contoh yang ini. Bisakah dengan cara ini? Bisa. Pakai ini juga bisa, tapi terlalu panjang ya. Jadi kalau diketahui dia mengenai inverse, konsepnya yang ini deh, pahami. FA sama dengan B, maka F inverse B sama dengan A. Nah, dengan ini tadi kita dapat bahwasanya F inverse X per 2 tambah 3X sama dengan 1 per X. Nah, diketahui di soal F inverse A sama dengan minus 1, maka yang ini X per 2 tambah 3X nilainya sama dengan A. Oke, 1 per X sama dengan minus 1. Sehingga X nya berapa kita dapat D? X sama dengan 1 per minus 1. Maka X sama dengan negatif 1. Oke, dengan kata lain A nya jadi berapa? Min 1 per 2 tambah 3 kali minus 1 sama dengan min 1 per 2 kurang 3. Min 1 per min 1 sama dengan 1. Sehingga nilai A nya sama dengan 1. Jawabannya adalah Bambang Jodai. Oke, paham ya? Nah, ini kan nanti kalau mau dilanjut, bisa dilanjut pasti hasilnya sama. Hanya saja konsepnya lama. Setelah dapat nanti Fm nya, M diganti menjadi X. Dapat Fx nya diinverskan lagi. Nah, kira-kira gitu ya. Artinya prosesnya lama, jadi ini ingat konsep kalau fungsi inverse ya. FA sama dengan B, berlaku namanya F inverse B sama dengan A. Boleh dicatat, catat. Jangan menonton aja di pegang pena, pegang pulpen, dicatat atau di screenshot ya. Oke, dari Monica Ginting Gedung 1 Kabanjahe hadir ya. Kemudian dari Aurel Ayu Gedung 1 Kabanjahe, Prita Laura dari Kabanjahe, Angel dari SMA Deli Murni hadir bang. Oke, selamat bergabung dekku. Oke, dari Trai Putri hari ini Gedung 1 Kabanjahe hadir bang, selamat bergabung. Oke, kita lanjut lagi ya. Soal yang nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 persamaan ya, bentuk akar berlaku juga ini bentuk akar dan perpangkatan di. Kalau tadi soal kita sebelumnya ada perpangkatan abang jelaskan, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, ya kan? Nah, kalau dalam akar D, akar A itu sama artinya dengan A pangkat setengah. Oke, atau akar pangkat N dari A pangkat M sama artinya dengan A pangkat M per N. Bisa ya? Nah, jadi di soal kita ada akar 27. Oke, berarti bisa kita buat menjadi 27 pangkat 2x kurang 1 per 2. Bisa ya? Sama dengan 3 dikali 81 pangkat x tambah 4 per 3. Oke. Nah, terus ini harus diapai bang? Kan gitu kan? Berlaku konsep D. Apabila ada A pangkat fx sama dengan
A pangkat GX. Nah, ini A-nya bisa mati. Maka nilai daripada fx itu sama dengan gx. Jadi konsepnya supaya kita buat angkanya itu sama. Nah, di sini yang ini sama dengan yang di kiri sama dengan yang di kanan. Oke. Jadi supaya sama, langsung ya di 27 kira-kira berapa pangkat berapa sih? 27 itu 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 2x kurang 1 per 2 sama dengan 3 kali 81. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan x tambah 4 per 3. Oke. Ada lagi konsep A pangkat M dipangkat A pangkat N, pangkatnya itu dikalikan. Paham ya? Catat. Kemudian kalikan D, maka 3 pangkat 3 kali 2x 6x kurang 3 kali 1 3 per 2 sama dengan 3 kali 3 pangkat 4x tambah 16 per 3. Apakah dia udah sama? Belum. Di sini ada 3 kali 3. Ini artinya 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1 sama juga bisa kita ubah jadi 3 pangkat 3 per 3, ya kan? Nah, kalau bilangannya sama dikali, pangkatnya ditambah, maka berlaku yang namanya 3 pangkat 6x kurang 3 per 2 sama dengan 3 pangkat 4x tambah 16 ditambah 3 per 3. Mati dia karena sudah sama. Kalau mati jangan dikubur dulu ya. Kemudian maka 6x kurang 3 per 2 sama dengan 4x tambah 19 per 3. Kita kali silang. 18x kurang 9 sama dengan 8x tambah 38. Oke. Sehingga pindahkan kira-kira 18x kurang 8x sama dengan 10x sama dengan minus 9 pindah 9 tambah 38 47. Maka nilai x sama dengan 4,7. Jawaban yang paling tepat adalah Ayang Jodai. Oke, adik-adik dari Santalayasi SMA RK Deli Murni, selamat bergabung. Jadi itulah tadi Dik untuk soal kita. 10 soal PK kita bahas pada malam minggu ini. Tetap semangat, boleh diulang-ulang kembali yang telat tadi masuk Dik. Supaya apa? Semakin sering membahas soal, semakin mudah nanti kita untuk bisa menjawab yang namanya saat ujian UTBK. Oke, dari Atarista juga baru bergabung ini. Selamat bergabung Dikku dari Gedung 3 Kabanjahe. Oke, mungkin itu aja pertemuan live kita pada malam minggu ini. Sehat-sehat selalu Dik, sukses untuk kedepannya. Jangan patah semangat, tetap belajar. Oke, sampai jumpa malam minggu berikutnya. Bye-bye.